Halo teman-teman, saya Astag Wilam dari kelas A2 Hubungan Internasional semester 5. Saya akan mempresentasikan konflik Laut Cina Selatan guna tugas dari matkul Public Speaking. Konflik Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan atau yang biasa disebut LCS merupakan satu perairan strategis yang paling diperebutkan oleh Cina dan sejumlah negara di ASEAN. Berikut sejarah konflik Laut Cina Selatan. Pemicu sengketa Laut Cina Selatan. Sengketa atau konflik Laut Cina Selatan tidak bisa dilepas dengan klaim sepihak negara kawasan termasuk Cina dalam hal kepemilikan wilayah perairan tersebut. Klaim ini bermula ketika Cina pada tahun 1947 memproduksi peta LCS dengan 9 garis putus-putus dan menyatakan bahwa wilayah yang masuk dalam lingkaran garis tersebut termasuk Kepulauan Spratly dan Paracel sebagai wilayah teritorinya. Peta ini kemudian ditegaskan kembali pada saat Partai Komunis berkuasa pada tahun 1945. Klaim ini didasarkan pada sejarah Cina kuno, mulai dari dinasti Han yang berkuasa pada abad 2 sebelum Masehi sampai dengan dinasti Ming dan dinasti Qing abad 13 sebelum Masehi. Guna menjaga klaimnya atas LCS, Cina kini agresif membangun fasilitas militer, mendirikan pulau buatan, dan menempatkan kapal-kapal perangnya di wilayah perairan tersebut. Klaim Cina atas 80-90% wilayah di Laut Cina Selatan dengan alasan sejarah tersebut lantas memantik ketegangan di antara negara pantai lain yang juga sama-sama mengklaim berhak atas kawasan tersebut, seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam, yang mendasarkan pada aturan zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Selanjutnya, di mana letak Laut Cina Selatan? Laut Cina Selatan adalah tepi bagian dari Samudra Pasifik. Secara geografis, Laut Cina Selatan berbatasan dengan Brunei Darussalam, Cina, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, dan Vietnam. Organisasi Hidrografis Internasional atau yang bisa disebut International Hydrographic Bureau mendefinisikan Laut Cina Selatan memanjang dari arah barat daya ke timur laut, berbatasan dengan Cina dan Taiwan di sebelah utara, Filipina di sebelah barat, Malaysia dan Brunei Darussalam di barat dan selatan, dan Vietnam di timur. Merujuk LIPI, garis batas Laut Cina Selatan menyerupai huruf U, dimulai dari perairan Mainan dan berakhir di sebelah timur perairan Taiwan. Batas tersebut ditandai oleh Cina dengan dimarkasi 9 garis putus-putus atau yang bisa disebut the Nine Dash Line, yang disebut juga sebagai lidah sapi atau Kautongo. Sementara luas Laut Cina Selatan mencakup 3.685 juta km persegi, mengutip dari Britannica. Kekayaan Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan dipandang sebagai perairan dengan sumber daya alam dan hasil laut yang melimpah. Nilai komoditas perairan ini disebut bisa mencapai triliunan dolar. Hal tersebutlah yang kerap memicu sengketa panas terhadap LCS oleh negara-negara kawasan. Laut Cina Selatan kaya akan sumber daya hasil laut, meskipun dalam praktiknya cenderung dieksploitasi dengan secara berlebihan. Perairan ini juga dilaporkan memiliki cadangan minyak dan gas yang signifikan. Diperkirakan ada 11 miliar barel yang belum dimanfaatkan dan 190 triliun kaki kubik cadangan gas di LCS. Atas nilai kekayaan alam dan potensi ekonomi tersebut, diduga menjadi faktor yang memperburuk sengketa maritim dan teritorial antar negara di kawasan itu. Keuntungan Laut Cina Selatan secara geografis. Laut Cina Selatan adalah kawasan yang menggiurkan. Secara umum, ada dua hal yang penting dalam perebutan wilayah Laut Cina Selatan, yakni letak strategis serta potensi ekonomi. Kita bahas yang dari letak strategis dulu. Dilihat dari aspek strategis, perairan tersebut merupakan salah satu pintu gerbang komersial yang krusial bagi beberapa jalur pelayaran dan sebagian besar industri logistik dunia. Laut Cina Selatan adalah jalur tercepat dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia yang menghubungkan Asia Timur dengan India, Asia Barat, Eropa, dan Afrika. Dilansir CFR Global Conflict Tracker, total nilai perdagangan yang melintasi kawasan Laut Cina Selatan pada 2016 mencapai 3,37 triliun US dollar.
Perdagangan gas alam cair global yang transit melalui LCS pada 2017 sebanyak 40% dari total konsumsi dunia. Berikut presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.